jumpa lagi di vlog aku. Di video ini aku mau membuat kue sus atau dalam bahasa Inggrisnya profiterole. Ini anti gagal dan anti kempes. Kita lihat bahan-bahannya. Mentega tawar bisa diganti dengan mentega yang bergaram. Tepung biasa atau tepung serbaguna. Telur, aku pakai telur ayam kampung. Bisa pakai telur ayam biasa. Dan juga ada air. Kita ikuti cara membuatnya. Panaskan oven 200 derajat Celcius selama 10 atau 15 menit. Siapkan panci. Masukkan air ke dalam panci. Taruh mentega ke dalam air. Ini menteganya sudah aku potong-potong. Menteganya tidak harus suhu ruang, tapi kalau bisa dipotong-potong seperti ini. Hidupkan kompornya dengan panas medium. Kita akan menunggu mentega dan airnya ini hanya sampai dia mendidih saja. Bisa dilihat dia mulai mendidih dan mengeluarkan gelembung-gelembung. Ini saatnya untuk kita masukkan tepungnya. Tepungnya kita akan ayak. Setelah tepungnya masuk, kita akan aduk. Bisa menggunakan sendok kayu atau seperti aku pakai sendok nasi yang terbuat dari stainless steel. Kita akan aduk ini selama 2 menit. Aku akan ambil timer dan kita pasang waktu 2 menit. Sekarang kita aduk sampai 2 menit. Lihat adonannya akan meninggalkan pinggiran dari pancinya dan membentuk seperti bola. Setelah 2 menit berlalu, matikan kompornya dan angkat pancinya. Kita akan pindahkan adonan ini ke dalam mangkok besar supaya dia dingin. Kita aduk sebentar dan akan kita biarkan selama 5 menit untuk dia dingin. Sudah 5 menit. Kita siapkan telur. Kita akan masukkan telurnya ini ke dalam adonan satu persatu. Setiap telur yang masuk akan kita aduk dengan mixer. Pastikan telur yang masuk ke dalam adonan kita mix secara merata sebelum telur yang berikutnya masuk. Bersihkan adonan yang menempel di whisk jika diperlu. Lalu kita akan lanjutkan mengkocok lagi. Kita akan mengkocok adonan ini sampai dia halus dan mengkilap. Aku siapkan piping bag yang sudah aku beri nozzle atau decorating tip. Kita akan transfer adonan ke dalam piping bag ini. Aku siapkan loyang yang sudah aku olesi dengan mentega dan aku beri baking paper. Sekarang kita siap untuk mencetak adonannya. Kita mencetak adonannya seperti kita membuat kue kering atau kue semprit. Besar dan kecilnya bentuk dari kue sus ini tergantung selera. Jangan lupa beri jarak antara adonan yang satu dengan yang lainnya supaya dia punya ruang untuk mengembang.
Panggang ke dalam oven suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah kita panggang selama 10 menit, turunkan suhu menjadi 180 derajat Celcius dan kita panggang lagi selama 20-22 menit tergantung kekuatan oven masing-masing. Setelah kita panggang selama 20-22 menit tergantung kekuatan oven masing-masing, kita buka ovennya dan kita tusuk-tusuk kue susnya dengan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Saya menggunakan tusuk cake taster. Fungsinya kita menusuk-nusuk kuenya ini supaya nanti kue susnya ini tidak kempes pada waktu kita keluarkan dari oven. Setelah kita tusuk-tusuk kue susnya, kita matikan ovennya. Tutup kembali pintu oven dan kita biarkan kue susnya di dalam oven selama 5 menit. Timerku sudah berbunyi, 5 menit sudah berlalu. Kita buka oven dan siap kita keluarkan kue susnya dari oven. Ini hasilnya, kue susnya, dia kering dan tidak kempes. Lanjutkan membuat kue susnya sampai semua adonan habis. Jangan lupa hidupkan ovennya kembali 200 derajat Celcius sebelum kita masukkan adonan ke oven lagi. Sekarang kita membuat isian buat kue sus. Aku akan memakai krim. Aku akan membuat chantilly cream. Tuang krim ke dalam mangkok dan kita bisa beri gula halus atau icing sugar. Lalu kita kocok dengan menggunakan mixer. Kue sus ini bisa kita isi dengan custard, tidak harus dengan krim, jadi sesuai selera. Aku siapkan piping bag yang sudah aku kasih nozzle atau decorating tip. Sekarang kita transfer krimnya ini ke dalam piping bag. Siap kita isi kue susnya dengan krim. Bisa didengar itu suaranya dari kue sus sangat crispy. Kue sus yang bagus adalah luarnya kering dan dalamnya kopong atau kosong. Siap kita isi dengan krimnya. Jumlah sedikit dan banyaknya krim sesuai selera. Kalau tidak mau krim bisa diisi dengan custard. Sekarang kita kasih coklat leleh di atas kue susnya. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan mencobanya. Profiterol kita. Ya, aku singkirkan dulu yang lain. Kita coba. Enak sekali teman-teman. Enaknya. Nggak bisa berkata-kata lagi. Enak. Coklatnya baik. Enak sekali. Ini harus coba teman-teman. Ya, enak sekali. Kita bikin sisanya. Profiterol ini menghasilkan 8 punya aku, tapi kalau teman-teman membuatnya kecil bisa menghasilkan sampai 20.